Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Kita akan mengawali dulu dengan doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih atas kemurahan Tuhan. Kami boleh memasuki tahun 2021 ini, dan Tuhan, kami akan melanjutkan pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Kiranya Tuhan mengurapi kami hamba-Mu, mengurapi mereka yang mendengar. Buatlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya dan kami yakin firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu akan bekerja dalam setiap hati dan kehidupan kami. Kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada pendalaman yang lalu kita sudah sampai pada kitab Daniel pasal 4 ayat yang ke-31. Di sana dikatakan bahwa raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Kita tahu bahwa firman Allah itu iya dan amin. Perkataan Tuhan itu selalu benar dan Allah tidak pernah berdusta. Ya. Kalau dia berkata bahwa dia akan merendahkan orang yang sombong, maka itu terjadi pada diri Nebukadnezar. Nah, akibat dari kesombongan, pada malam hari ini kita akan melihat dalam ayat yang ke-32 dari pasal 4. Berkata begini, engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat 32. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Ya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, begitu ada kesombongan pada diri Nebukadnezar, maka Raja Nebukadnezar dihalau dari antara manusia. Ya. Kita ingat bahwa malaikat yang sombong itu pun dibuang ke bumi menjadi Lucifer. Allah kita, dia paling tidak suka dengan yang namanya kesombongan. Raja Nebukadnezar dia dihalau dari antara manusia, ya. Dan ketika Adam berdosa, dia menjadi seperti Allah, ya. Dia sombongkan dirinya, maka dia pun dikeluarkan dari dalam Taman Eden. Ini menggambarkan bahwa Adam dan Hawa tidak berakhlak dan tidak berakal budi. Nah, dikatakan tadi dalam pembacaan ayat 33, dikatakan bahwa dia tinggal di antara binatang-binatang. Ya. Sebagai seorang raja, tentu ini adalah sebuah kehinaan. Seorang raja harusnya dia berada di istana, tetapi karena kesombongan maka dia tinggal di antara binatang-binatang di padang. Ya. Bahkan dikatakan bahwa apa yang dikonsumsi atau makanan itu adalah makanan binatang. Ya, Raja Nebukadnezar
disuruh makan rumput, ya. Ini sebuah ketidakwajaran yang terjadi di dalam hidupnya, ya. Artinya bahwa pada saat itu Raja Nebukadnezar tidak bisa membedakan mana yang layak dan mana yang tidak layak. Ya, itu akibat dari sebuah kesombongan. Ya. Nah, dikatakan tubuhnya basah karena embun. Ya, Raja Nebukadnezar dia tidak berpakaian. Ya, karena tubuhnya basah karena embun. Ya, ini berbicara mengenai amoral. Ya, nah dikatakan rambutnya panjang dan kukunya seperti burung Raja Wali. Ini menggambarkan bahwa Raja Nebukadnezar dia punya tindakan yang kasar dan ganas. Dan itu sebagai hukuman daripada Allah kepada raja yang sombong. Dan itu akan berlaku kepada siapa saja yang berlaku sombong. Dia akan mengalami penghukuman. Dan kepada Raja Nebukadnezar akan berlaku selama 7 masa. Ya, 7 masa. Ya, dan artinya selama 7 tahun. Yang kalau dihitung kurang lebih 2.555 hari, ya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di dalam Alkitab ada prinsip-prinsip nubuatan yang berhubungan dengan hukuman 1 hari sama dengan 1 tahun. Ya. Misalnya satu contoh kita bisa lihat dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-34 berkata begini. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Saudara-saudara, satu keadaan yang tidak menyenangkan ketika umat Allah dia menyombongkan diri. Ketika umat Allah dia meninggalkan Tuhan, ya, sehingga Tuhan berbalik daripada mereka. Maka dikatakan 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Sehingga hukumannya yang harus diterima 40 tahun lamanya. Ya, jadi 1 hari dikalikan menjadi 1 tahun. Ya. Ini bangsa Israel selama 40 tahun. Ya, mereka mengalami penghukuman karena kesalahan 40 hari. Ya. Demikian juga di dalam Yehezkiel pasal 4 ayat yang ke-4 dan saya akan baca sampai kepada ayat yang ke-6 berkata begini. Berbaringlah engkau pada sisi kirimu dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari engkau berbaring demikian, selama itulah engkau menanggung hukuman mereka. Beginilah aku tentukan bagimu, berapa tahun hukuman kaum Israel, sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu 390 hari. Ayat 6. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Ya, jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa Allah kita ya
Dia tidak suka sekali ketika umat-umatnya membangkang atau tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Maka 1 hari dihitung 1 tahun penghukuman. Ya. Demikian juga contoh lain kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 29 ayat yang ke-18. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Saud Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Ayat 20, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Ya, sesuatu yang berbeda sekali ketika segala sesuatu dikerjakan dengan kasih, segala sesuatu dikerjakan dengan penuh cinta, maka Yakub dia berkata bahwa 7 tahun itu rasanya cuma beberapa hari saja. Ya, jadi berbeda sekali ketika Yakub ingin mendapatkan Rahel, dia bekerja bertahun-tahun tetapi rasanya hanya beberapa hari saja. Ya. Nah, secara prophetik pohon menggambarkan apa yang Raja Nebukadnezar dialami oleh bangsa Yahudi. Apa yang terjadi pada Nebukadnezar itu dialami oleh bangsa Yahudi. Kita bisa melihat kalau kita mundur sedikit di Daniel 4 ayat yang ke-14 berkata begini. Ia berseru dengan nyaring, demikianlah katanya, "Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya." Ayat 15. "Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi." Menggambarkan saat dan waktu ketika bangsa Israel dipulihkan, ya, sebagai kerajaan yang mendapatkan kembali hak-haknya. Di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa bangsa Israel masih belum bebas karena masih dirantai. Nanti Israel merdeka pada 14 Mei 1948. Ya. Dalam perjanjian baru, dalam Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-29 berkata begini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. "Perhatikanlah pohon ara dan pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat." Ayat 31. "Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat." Saudara, berdirinya kerajaan Israel pertanda berdirinya kerajaan Allah. Ya. Pohon-pohon lain juga bertunas ketika
kerajaan Israel berdiri, maka pohon-pohon lain juga bertunas. Setelah Israel merdeka, maka banyak negara-negara lain juga merdeka, ya, karena dampak dari kemerdekaan bangsa Israel. Rasul Paulus menuliskan dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-24 berkata begini, sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya. Ayat ini dikatakan bahwa sebagian dari bangsa Israel sudah menjadi tegar sampai bangsa-bangsa lain masuk, ya, sampai bangsa-bangsa lain merdeka, ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saudara dan saya di mata Allah kita hanya seperti dicangkokkan. Kita adalah keturunan dari bangsa lain. Tetapi tadi dikatakan bahwa akhirnya bangsa-bangsa lain juga mengalami kemerdekaan, ya. Bangsa-bangsa lain mengalami merdeka. Nah, baiklah, kita akan masuk kepada ayat yang ke-35, Daniel 4 ayat 35 berkata begini, semua penduduk bumi dianggap remeh, ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budimu kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Ya. Saudara-saudara, para menteri dan pembesar ini bicara mengenai susunan kabinet. Ya. Yang pertama bahwa nama negara adalah Israel. Terrealisasi pada tahun 1948. Nama Israel bermakna sejarah yang sangat kuat. Ya, kita tahu, kita kenal nama Yakub yang akhirnya diganti menjadi Israel, dan Yakub mempunyai 12 anak, dan Israel juga ada terdiri dari 12 suku bangsa. Wilayah kekuasaan adalah kerajaan Daud. Dan itu terrealisasi pada 1967. Ibu kotanya adalah Yerusalem. Yang keempat, Bait Allah belum terrealisasi sampai sekarang, ya, karena masalah geografis. Karena di atas tanahnya sudah berdiri Masjid Al-Aqsa. Ya, tentang Bait Allah, walaupun orang rindu untuk membangun, sebenarnya sudah dibangun, yaitu orang-orang percaya dan hidupnya dibaharui. Ya.
Kita akan masuk kepada ayat yang ke-37 sebagai ayat yang terakhir dari Fatsal yang keempat. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya sudah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Pada akhirnya melalui hukuman yang diberikan kepada Raja Nebukadnezar, akhirnya Raja Nebukadnezar menemukan 3 pribadi Allah. Yang pertama, segala perbuatan Allah selalu benar. Firman Allah selalu benar, iya dan amin. Tidak ada yang tidak digenapi. Bahkan seperti apa yang dikatakan Allah kepada Raja Nebukadnezar, karena dia menyombongkan diri, maka dia dikeluarkan dari antara manusia dan hidup seperti binatang. Dia makan rumput, dengan rambutnya yang gondrong dan berperilaku makanannya adalah makanan binatang. Lalu yang kedua, segala jalannya adalah adil. Segala jalan Tuhan adalah adil. Tuhan tahu persis yang mana yang harus diperlakukan baik, mana yang harus diperlakukan tidak baik atau dihukum. Tetapi bahwa sesungguhnya Allah itu adil. Dan Allah selalu ingin menghendaki agar setiap umatnya sebagai umat pilihan Tuhan, siapapun mereka yang mau mengaku dan percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat mereka, maka Tuhan akan menyelamatkan mereka. Tuhan itu adil. Lalu yang ketiga, Allah membenci kecongkakan. Dalam Fatsal 4 ini berbicara mengenai kesombongan. Allah paling membenci dengan yang namanya kesombongan, kecongkakan, tinggi hati. Sedang malaikat saja itu dibuang ke bumi karena dia ingin menyerupai Allah. Jadi kesombongan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Pelajaran apa yang kita bisa dapat dalam ayat dalam Fatsal yang keempat ini? Biarlah kita mau lebih berpegang teguh kepada kebenaran firman, karena firman-Nya iya dan amin. Karena firman-Nya itu benar dan pasti digenapi. Lalu yang kedua, segala jalan Allah adalah adil. Jangan pernah kita mengeluh. Tetapi bersyukur dengan segala keberadaan. Kalau Tuhan izinkan kita, mungkin karena kesalahan dan kelemahan kita sehingga kita harus mengalami berbagai kesulitan. Terima sebagai satu pelajaran buat kita untuk kita dapat memperbaiki segala sesuatu yang tidak baik. Dan yang ketiga, kita harus selalu ingat bahwa Allah membenci kecongkakan atau kesombongan. Karena itu marilah kita menyadari bahwa kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa mengakhiri Fatsal yang keempat dari kitab Daniel, dan minggu depan kita akan masuk kepada Fatsal 5 kitab Daniel. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan akhiri dengan doa. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur dan terima kasih kepadamu karena Tuhan begitu baik selalu mengingatkan kepada kami untuk kami hidup dalam kerendahan hati, untuk kami menyadari bahwa firman-Mu itu adalah iya dan amin. Dan Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang adil. Ajar kami selalu bersyukur, ajar kami selalu berterima kasih buat segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan, semuanya Engkau menghendaki supaya kami tetap berharap
dan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami tetap menyembah kepada Allah yang hidup, yaitu di dalam Engkau Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau kami pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan malam hari ini kami akan kembali kepada jalan Tuhan, karena kami tahu Tuhan baik buat kami semua. Terima kasih, kami mengucap syukur dan berdoa. Kami mengakhiri pemahaman Alkitab malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.